Nih, terima kasih nih bapak-bapak udah pada ngumpul di sini tapi nggak pernah minum di tempat saya nih. Jadi cuma Karena kita sebenarnya nggak nongkrong Pak, kita cuma numpang nangkring Pak. oh iya sama aja nongkrong dengan nangkring sama Nangkring nih. aja, Jaga mulutnya. Menurut saya. Ini yang namanya niat baik tuh harus dengan cara yang baik sebenarnya. Karena kalau misalnya itu jadi betapa pentingnya yang namanya proses. Ini sahabat saya nih ada Baik. Abang Emrus di sini nih. Kebetulan beliau tuh ahli. Emrus itu depannya apa nih Pak? Emrus itu namanya Emrus. Emrus. Ainun M-nya apa? Panjangan M. Inisialnya apa M? M-nya apa? Muhammad EMRUS. 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 Berarti nama Bapak huruf depannya apa? E. Nggak bisa dong. M Emrus. dong. M Pak. Dari E dulu baru M. Kan Emrus Pak. Iya Pak, soalnya Iya deh. MCK juga M. MCK. Iya. SMK juga. SMK juga. SMK juga. Apa harus apa? Apa sih? Aduh. Pak yang Excel ada nggak Pak yang Excel? Apa yang Excel? Lah ini M bukan nggak muat. itu bukan ukuran, itu size itu. Kenapa sih proses itu begitu penting? Bukan hanya di dalam kehidupan kita, di dalam dunia politik itu juga ternyata penting. Apalagi dengan yang namanya pemilu nanti. Kalau misalnya pemilu nanti kita berhasil menjalani semua proses itu dengan baik, akan menghasilkan sesuatu tentu saja juga baik. Anda percaya itu? Percaya Pak. Wassalamualaikum. Baru suka dibuka. Cepat dong. Cukup kayak gitu. Bapak merasakan nggak Pak seperti kenapa proses itu? Bapak. Bapak iya. Bapak. Minum dulu Pak. Biar Enggak, saya kan. Iya betul. Apa tadi pertanyaan? Proses. Belum ada, Pak. Proses menjadi satu hal yang penting. Niat baik, Iya, karena jalannya baik. sebetulnya proses ini sebetulnya sebuah jalan yang harus dilalui untuk mencapai sebuah hasil. Sehingga tadi kan dibilang katanya proses itu harus baik Iya. untuk mendapatkan hasil yang baik. Karena memang seperti itu kira-kira definisinya. Saya pengen tahunya. Nah sekarang dari Bapak ini nih, ya mungkin biar kelihatan. Hah? Bapak itu. Bukan Bapak itu. Iya bukan ya. Ya Bapak itu silakan. Nanti Bapak ini ya. Ya. Habis Bapak itu Bapak ini ya. Bapak ini. Jadi begini Pak, kalau berbicara tentang saya perlu Nah itu setuju aku. belum. Ya, saya kan punya istri Pak. Saya termasuk. Jangan pamer, saya juga punya. Ya, saya juga punya Pak. Udah. Saya juga. Iya, maksudnya gini. Saya ada ini istri saya. Saya juga ini, istri saya. Kamu sudah belum? Intinya Pak, untuk menghasilkan yang baik tidak harus dengan yang baik kemudian yang baik enggak. Saya orang tidak baik, istri saya orang baik, kita menikah, kita jadi keluarga baik-baik Pak. Padahal saya tidak baik Pak. Tapi baik istrimu dan kamu itu Ya. bukan orang yang Baik, sama-sama baik. baik. Tapi baik. kan oke baik. Baik Pak. Baik. Nyerah dia. Anda memilih contoh yang untuk membenarkan teori Anda sendiri. Lah Anda sendiri? Ini ya, Apa? bicara soal baik tidak baik, Iya. itu kita harus berpikir baik-baik. Iya. Iya. Ya. Karena itu salah menentukan, Ya. kita bisa salah persepsi. Sebenarnya saya setuju dengan apa yang dikatakan siapa tadi ya? Kok lupa? Kan tinggal ngomong sebelahnya. Saudara harusnya tahu kalau saudara pengen banyak saudara, saudara harus bertemu dengan saudara. Lanjut. Pusing saya. Jadi intinya begini, Ya. proses itulah yang menentukan. Iya proses. Proses itu kenapa penting? Karena baik atau tidak baik itu tergantung dari prosesnya, bukan dari asalnya. Prosesnya baik akan menghasilkan sesuatu yang baik karena apa? Apa? Proses hasil tidak pernah mengkhianati proses. Nah ini for example ya. Iya. Jadi empat contoh, ada 4 contoh. Untuk contoh. For example, Untuk contoh. Oh, for. bukan 4 contoh. Bukan. Aduh untung ya. Saya mikir 4 apa ya satu. Ini kan kata satu aja belum. Kita lihat kasus di Mahkamah Konstitusi. Ya. Oh MK. MK. Jadi mereka membuat suatu keputusan Ya. yang boleh calon presiden dan wakil presiden dari kepala daerah yang di bawah usia 40 tahun. Ya.
prosesnya kan melanggar etika oleh MK. Oke. Artinya Prosesnya. bahwa iya, kan itu proses. Nah, kemudian bagaimanapun itu kalau dipakai sebagai suatu jalan untuk menjadi calon, pasti menghasilkan calon yang tidak melalui proses yang baik. Artinya apa? Yang dihasilkan pemimpin dengan proses yang tidak baik tersebut, yang melanggar etika tersebut, pasti pemimpin yang pencitraan. Pasti dia selalu akan menggunakan suatu katakanlah relawan-relawan membenarkan tindakannya. Kita ambil suatu contoh. Misalnya di wacana publik kan muncul. Mohon maaf, Bapak itu pakai mic apa enggak kencang? Pakai. Memang dari kampung saya begitu. Kenceng banget. Antusias Pak, itu Pak, antusias Pak. Beda-beda. Tapi memang sudah dibekali dengan mic sendiri. Baik sendiri ya. Untung dari tadi nggak saya Nah, kita kembali dulu gitu. Ini memang berasa di lapu saya. Terus Pak. Jadi karena memang hasilnya atek prosesnya itu tidak baik. Karena apa? Melanggar etika berat. Oke. Kita bicara etika, maknanya adalah kalau kita tidak melanggar etika, berarti kita orang baik. Kalau kita melanggar etika, seperti yang dijatuhkan ke saudara kita, teman kita, Ketua Mahkamah Konstitusi kan pelanggaran etika berat. Kalau pelanggaran etika, berarti orang yang tidak baik. Orang yang tidak baik adalah orang buruk. Jadi terus terang saya mengatakan, pelanggaran yang dituduhkan atau diberikan sanksi kepada Ketua Mahkamah Konstitusi adalah melanggar etika. Berarti adalah orang yang tidak baik. Orang Oleh yang karena tidak itu, baik. ya betul, atau orang buruk. Karena kalau sesuai etika adalah orang baik, kalau melanggar etika orang buruk. Nah, ini Maka kalau- oleh karena itu pelanggaran etika jauh lebih berat daripada pelanggaran hukum. Baiklah saudara-saudara sekalian, marilah kita bersatu dalam doa. Bukan Pak. Emang begini suaranya. Oke, sebelumnya kita lihat dulu nih bagaimana yang namanya pendapat tentang masyarakat nih, kita lihat dulu ya. Masyarakat seperti apa sih berbicara tentang masalah Menurut aku bisa spontan juga sih. Spontan sih harusnya. Aku pernah nolongin orang ya, bukan nolongin sih, ada trek lewat, terus aku kayak mau nyelamatin dia, tapi aku malah dorong dia. Bilangin SPG, ya kan niatnya baik, malah dibilangnya malah kayak gimana-gimana, ya kan? Ya kan? Kamu tadi salah loh, nggak boleh gitu. Lu salah jalan tuh ya, hati-hati. Ya kan? Jadi demikian. Kalau menurut masyarakat ternyata kita ngelihat bahwa mereka melihat bahwa yang namanya niat baik itu harus uhui. Apa itu? Kang Dewi, tapi saya ada pertanyaan mengganjal di pikiran saya tadi Ya. dari Bang Emrus tadi begini. Ya. Apa itu? Jadi niat tidak baik. Tadi ini Apa itu Pak? Ita. kok gini-gini dulu? Saya nggak multitasking, jadi nggak bisa ngomong sambil gerak. Oh, Jadi saya gerakkan dulu. baru ngomong.